Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para ibu sekalian, alhamdulillah sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh barakah, bulan yang setiap orang yang beriman senantiasa merindukan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, supaya Ramadan kita lalui dengan penuh kesuksesan, perlu perencanaan, perlu persiapan yang memadai. Karena Ramadan itu memiliki tujuan, memiliki sasaran. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian saum juga. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ada sasaran, ada goal yang harus kita raih, yang harus kita capai dari bulan Ramadan itu. Dan kesuksesan atau kegagalan seseorang memasuki Ramadan yaitu apakah dia kemudian meraih ketakwaan itu atau tidak. Oleh karena itu, perencanaan memasuki Ramadan itu yang harus kita persiapkan sebaik mungkin. Yang pertama tentunya jangan sampai kita lupa dengan niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya apa yang akan didapatkan oleh seseorang itu adalah apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, karena niat inilah yang menjadi sesuatu kekuatan dalam amal seseorang, maka dari mulai awal kita harus fokus dengan tujuan kita dalam niat itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka di tempat hijrahnya itu dia akan membuktikan bahwa hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, maka dia akan berusaha untuk meraih dunia di tempat hijrahnya itu. Dan barang siapa yang karena mengejar seorang perempuan, maka di tempat hijrahnya juga usaha yang dia lakukan tidak akan jauh-jauh dari itu. Bagaimana berusaha untuk bisa mempersunting perempuan itu. Nah, Ramadan ini kan nuansanya banyak. Ada nuansa ekonomi biasanya di saat-saat yang bukan wabah corona ini, orang masuk ke Ramadan banyak sekali. Ketika bicara Ramadan, persiapan ekonomi, persiapan dagang, stok barang dan sebangsanya yang dia persiapkan. Ada juga nuansanya adat istiadat seperti ziarah ke kuburan atau ada semacam saling mengirim makanan. Ya bagus, akan tetapi ketika itu dikait-kaitin dengan Ramadan tidak pas gitu. Kemudian juga ada nuansa sosial. Ada banyak fenomena-fenomena sosial yang menggambarkan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita harus fokus. Ramadan ini untuk ibadah. Kita jangan perhatian kita teralihkan kepada selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita fokus pada tujuan, yang harus kita lakukan juga adalah bagaimana persiapan kita itu memadai. Persiapan dari berbagai sisi, karena persiapan inilah yang akan menjamin kesuksesan amal kita. Allah Subhanahu berfirman ketika orang-orang munafik mengatakan bahwa
mereka akan berhijrah atau juga mereka akan berjuang di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan lau aradul khuruja la'addu lahu udda. Kalau mau berhijrah atau kalau mereka mau berjuang, pasti mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ketika seseorang tidak ada persiapan yang memadai untuk suatu amal, itu bisa dipahami dan kita bisa menjudgment bahwa memang nggak ada niat orang itu. Orang mau berjuang, mau berperang, akan tapi tidak bawa senjata. Orang mau berjuang, berperang, akan tetapi tidak membawa perbekalan dan apapun. Maka niatnya itu adalah niat insun, niat doang, bukan niat yang serius. Ketika kita mau memasuki Ramadan, hanya niat saja, akan tetapi tidak ada persiapan yang memadai. Persiapan ruhiyah, di mana para sahabat selalu sebelum memasuki Ramadan sudah membiasakan diri dengan saum, membiasakan diri dengan tilawah, membiasakan diri dengan salat-salat malam, sehingga memasuki Ramadan itu suasana kebatinan dan ruhiyahnya itu sudah kondusif. Kemudian juga persiapan ilmunya, kemudian juga persiapan fisiknya dijaga sedemikian rupa sehingga sukses saum kita. Barangkali sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Kita mulai lagi para ibu sekalian. Selanjutnya hal yang harus kita persiapkan dalam menghadapi Ramadan supaya Ramadan kita sukses adalah bagaimana kita memasuki Ramadan dengan ilmu yang utuh tentang berbagai aspek daripada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah yang pertama kali Allah berikan adalah faham dalam agama. Para ibu sekalian, kesuksesan dan manfaat yang didapatkan oleh seseorang ketika memasuki Ramadan itu adalah terpulang kepada sejauh mana pengetahuan dia, pemahaman dia tentang berbagai aspek, berbagai kebaikan, manfaat dan kemaslahatan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Di bulan Ramadan ada waktu-waktu yang mustajab. Di bulan Ramadan ada waktu kita untuk i'tikaf. Di bulan Ramadan itu juga akan ada banyak keberkahan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup. Kemudian juga ada hal-hal yang terkait tentunya dengan fikih. Maka sebelum kita memasuki Ramadan, kita fahami dulu, kita kuasai dulu ilmu-ilmu, manfaat-manfaat berbagai sisi dan berbagai aspek daripada bulan Ramadan. Sehingga kita memasuki Ramadan dengan pengetahuan dan ilmu yang utuh. Yang ketiga, para ibu sekalian, yang harus kita persiapkan juga dan jangan sampai lupa bahwa ketika kita memasuki Ramadan, maka kita sudah mulai mensortir hubungan kita di grup-grup pertemanan, media sosial, atau barangkali di lingkungan kita. Karena itu sangat menentukan terhadap kesuksesan Ramadan kita. Apabila grup-grup medsos kita masih dengan orang-orang yang isinya hanya candaan saja, maka Ramadan kita akan diisi dengan candaan. Apabila medsos kita hanya berisi dengan bisnis saja, pembicaraan tentang bisnis, maka akan sekitar itu juga yang kita dapatkan daripada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Setiap orang itu akan menyesuaikan diri dengan agama teman dekatnya. Kalau sekarang dengan grup medsosnya, grup Facebooknya, ya, atau grup lingkungan arisannya dan sebangsanya. Oleh karena itu kita memiliki sisi lemah. Maka sisi lemah kita itu
harus diperkuat dengan keberadaan kita, dengan orang-orang yang mau memberikan nasihat, orang-orang yang mau mengingatkan, orang-orang yang mau saling menguatkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para ibu sekalian, bahwa kita juga di bulan Ramadan ini harus mempersiapkan manajemen prioritas dan universalitas. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, bulan Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menggambarkan satu bulan, tapi ayyamum ma'dudat, hari-hari tertentu saja. Terlalu sedikit, terlalu sebentar bagi orang yang ingin memanfaatkannya. Sementara nuansanya banyak. Di bulan Ramadan itu ada nuansa adat, ada nuansa sosialnya, ada nuansa kerja juga tetap, ada nuansa bahkan sekarang kondisinya sedang wabah COVID-19. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki skala prioritas, mana yang harus kita prioritaskan. Ya, di antara amalan-amalan itu banyak. Maka apabila prioritas kita adalah ibadah, di antara ibadah itu mana yang kira-kira sisi atau efeknya lebih banyak, kelipatan pahalanya lebih banyak. Keluarkan zakat supaya kita bukan hanya sekedar membebaskan kewajiban zakat, akan tetapi juga kita mendapatkan lipat gandaan pahala. Kemudian tilawah Quran kita, ya. Kemudian ketika kita memberikan buka kepada orang-orang yang saum, kita dapatkan pahala dari sedekah kita, kita dapat pahala juga dari orang yang melakukan saum, ya, tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi para ibu sekalian, banyak sekali hal-hal yang harus kita prioritaskan karena keterbatasan daripada bulan Ramadan ini. Ini adalah bulan yang sangat digambarkan oleh Rasulullah SAW sangat berharga. Bahkan kata Rasulullah SAW, ragima anfu rajul, adalah sangat rugi seseorang itu ketika dia memasuki Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dan dosa-dosanya belum sempat diampuni. Bahkan kemudian juga digambarkan di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, faman hurima khairuha faqad hurim. Orang yang tidak mendapatkannya di bulan Ramadan, maka dia tidak mendapatkannya di bulan yang lain. Dan ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, di dalam dan disahihkan oleh Imam Albani, ada dua orang sahabat. Dua-duanya masuk Islam bersamaan. Akan tetapi salah seorang di antara mereka wafat lebih dahulu. Dan yang lainnya dia sempat hidup 1 tahun setelah temannya wafat. Kemudian dia wafat. Kata Rasulullah SAW, menurut kalian kira-kira posisi atau kedudukan kedua orang ini seperti apa? Kata para sahabat, ya mereka kan sama-sama mu'alaf, kemudian juga jarak di antara mereka nggak jauh, cuma 1 tahun saja. Kata Rasulullah SAW, 1 tahun itu bukan sesuatu yang luar biasa ketika dia masuk Ramadan, ketika dia sahum Ramadan, dia melakukan salat qiyam Ramadan. Kata Rasulullah SAW, itu jarak di antara orang yang wafat belakangan dengan yang wafat duluan itu, jaraknya itu sejauh antara langit dan bumi. Itulah salah satu kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memasuki Ramadan dan kita menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.